بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الذي هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sadaqallahul Azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan aneka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selama kita masih dalam kehidupan di dunia. Allah memberikan kepada kita kesempatan yang baik untuk bisa melanjutkan segala aktivitas dan amal ibadah kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada usia kita nanti yang kedua. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita di dunia haruslah kita memiliki ilmu selain kita melandasi dengan iman, dan dengan ilmu itu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW bisa sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Mari kita melanjutkan kembali kajian kita
pada surah Al-Baqarah sampai pada ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan pemindahan kiblat. Sayaqulu sufaha wa minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kata Allah, orang-orang yang sufaha, orang-orang yang kurang akalnya, atau bisa dibilang safihun, sufaha itu adalah bodoh, di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yaitu umat Islam, dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Qul, katakanlah, lillahil masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah timur dan barat, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah atau petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Saudara sekalian, pada ayat 142 ini para ulama memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud adalah sufaha adalah orang-orang musyrik. Bisa juga dari golongan para pendeta yang ada di Madinah. Juga orang-orang sufaha ini golongan dari orang-orang munafik yang ada di Madinah, yang tidak begitu percaya akan adanya pemindahan kiblat yang semula Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu dipindahkan kiblatnya menuju, yaitu kiblat pertama Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Masjidil Haram atau di Mekah. Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat dengan berkiblat ke Baitul Maqdis itu hanya selama 16 atau 17 bulan lamanya. Namun Rasulullah SAW, di dalam hati Rasulullah ingin dikembalikan setelah hijrah ke Madinah itu hanya 16 bulan berkiblat ke Baitul Maqdis. Ingin Rasulullah itu kiblatnya dikembalikan lagi ke kiblat semula, yaitu peninggalan nenek moyang Rasulullah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saudara sekalian, sehingga orang-orang Yahudi itu bertanya-tanya apa yang menyebabkan umat Islam itu berpindah kiblat, termasuk orang-orang munafik yang tidak begitu percaya dengan pemindahan kiblat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kok sepertinya belum ada pendirian yang pasti. Sebetulnya Rasulullah SAW itu masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Sudah ada perintah sholat 5 waktu. Nabi SAW itu kalau sholat menghadap di 2 rukun sudut Ka'bah. Di 2 rukun itu sudut 2 Ka'bah itu ya, yang menghadap ke Ka'bah sekaligus langsung bisa menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah sesungguhnya sholat pertama kali ya tidak ke kiblat Baitul Maqdis, menghadap ke Ka'bah. Ya, di 2 rukun itu sudut Ka'bah itu yang langsung juga mengarah ke Baitul Maqdis. Dua-duanya
kena, ya gitu. Lalu orang kan bertanya-tanya. Jadi kiblat pertama ini adalah Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Karena memang Rasulullah tidak mungkin secara akal masih ada di Mekah, Ka'bah ada di depannya, kok mau berkiblat ke Baitul Maqdis. Ya di depan Ka'bah, di dua sujud, dua rukun ini, dua sujud yang langsung mengarah ke Baitul Maqdis, ya. Jadi arahnya ke kiblat Ka'bah. Itu karena Rasulullah berada di Mekah. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah Muhammad SAW itu diceritakan dalam hadis tidak bisa menghadap ke dua kiblat tersebut. Karena Madinah itu ada di tengah-tengah, ya. Tidak bisa menghadap ke dua kiblat, yaitu Ka'bah dan Baitul Maqdis. Sehingga Rasulullah SAW berkiblat ke Baitul Maqdis, yaitu Masjid Aqsa itu. Maka orang-orang Yahudi senang, nah, Muhammad mengikuti kiblat kita, kata orang-orang Yahudi di Madinah. Tapi Rasulullah Muhammad SAW menginginkan dipindahkan kembali, walaupun di Madinah itu menghadap ke, yaitu ke Baitullah, Baitul Atiq. Baitul Atiq itu rumah yang kuno yang pertama kali dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di akhirnya Rasulullah SAW setelah 16 bulan lamanya itu berpindah ke Ka'bah kembali. Ini bukan pelin-pelan, ya, karena Allah itu memang yang menghendaki. Makanya sejak dini Allah mengatakan ini di dalam ayat 142 ini, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah arah timur dan barat itu, dan dia Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki menuju jalan yang lurus, yang benar. Jadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini orang itu diuji oleh Allah. Maukah dia tetap mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, bukan seperti para pendeta Nasrani atau orang-orang munafik serta orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena itu dalam ayat ini sebetulnya kiblat itu arah menghadap umat Islam ketika sholat, ya, arah menghadap. Jadi itu wijhah, arah menghadap saja. Allah bukan di situ. Ya, karena itu orang yang tidak mengerti urusan kiblat itu dikiranya kita menghadap ke Ka'bah itu Allah ada di situ. Bukan. Allah itu non fisik. Tidak bisa wajah kita ini menyungkur menghadap Allah karena kita ini fisik. Ya, kita fisik. Nah, hati kita ini non fisik. Lalu menghadap Allah yang non fisik itu bisa. Namun wajah kita ini fisik, menghadap Allah yang non fisik tidak bisa. Maka oleh Allah hadapkan saja wajahmu ke satu jurusan, yaitu Ka'bah, untuk pusat persatuan seluruh kaum muslimin di mana saja berada, ya. Jadi Allah bukan di situ. Hanya orang yang kurang ajar itu, ya. Orang mengatakan orang liberal. Saya sudah umroh ke Masjidil Haram sana, ke Ka'bah. Saya nggak ketemu itu dengan Allah di situ. Nggak ada Tuhan di situ. Mudah-mudahan beliau baik-baik saja. Ini rasanya orang yang kurang ajar itu, ya. Mudah-mudahan beliau baik-baik saja katanya. Karena nggak ada itu, nggak hadir di situ Allah itu.
Ya memang Allah tidak ada dalam Ka'bah. Allah itu tidak berarah dan tidak bertempat. Umat Islam disuruh menghadapkan wajahnya, seluruh dunia ini mengarahkan ke sana di dalam sholatnya. Ya, makanya Allah jauh-jauh hari menyebutkan, pagi-pagi menyebutkan Qulillahi masyriq wal maghrib. Arah timur dan barat itu milik Allah. Kemana saja nanti kau akan menghadap tuh akan berjumpa dengan Allah ya. Nanti surat apa ini? Surat Al-Baqarah juga ada ya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Arah timur dan barat milik Allah. Kemana saja kau menghadap akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini setelah 16 tahun Rasulullah, 16 bulan Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, ingin Rasulullah, ya belum berdoa, tapi dalam hatinya sudah ada keinginan dikembalikan kiblatnya ke kiblat nenek moyangnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah itu oleh Allah disambut. Makanya di dalam ayat sesudahnya itu disebutkan oleh Allah 144 ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kata Allah, kami melihat engkau Muhammad selalu mengadahkan ke langit, bolak-balik mengadakan wajahnya ke langit. Maka sekarang palingkanlah yaitu kiblatmu menuju kiblat yang tardoha, yang kamu ridho, yang kamu sukai. Diperintah oleh Allah. Nah, ini ketika umat Islam sudah sekalian berada di daerah perkampungan Bani Salamah, ya umat Islam berada di situ, ya, turun ayat ini yang diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah kembali setelah 6 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Makanya masjid ini dulu namanya perkampungan Bani Salamah. Nah, disebut Masjid Bani Salamah karena saat itu umat Islam menghadapkan wajahnya itu ke Baitul Maqdis, turun perintah Allah supaya langsung yaitu menghadap ke Ka'bah kembali. Maka saat itu yang masih sholat, ada riwayat disebut sholat duhur atau sholat asar, ketika dibacakan ayat Quran yang diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah kembali, mereka tidak membatalkan sholat, langsung putar balik menuju Ka'bah. Jadi jamaah laki-laki bertukar tempat dengan jamaah perempuan, jadi langsung pindah, tidak membatalkan sholatnya. Makanya perkampungan Bani Salamah yang disebut Masjid Bani Salamah dinamai yaitu Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Ada tubuhnya kalau kita ke sana. Dulu perkampungan Masjid Bani Salamah, lalu dikenal dengan Masjid Qiblatain. Ya, sampai saat ini masih ada kalau orang itu ziarah ke Madinah, maka akan diajak ke sana, ke Masjid Qiblatain ya. Ini untuk meyakinkan kita ini kalau mengkaji Quran kemudian kita mengadakan perjalanan menuju tanah suci Mekah ke Madinah akan membuktikan kebenaran Al-Qur'an ini ya. Masih ada masjid itu sampai sekarang, itu langsung tukar tempat, tidak membatalkan sholatnya. Nah, ini kemudian disebut Masjid Qiblatain. Sedangkan penduduk Kuba ini sekitar berapa kilo ya, sekitar 7 kilo lebih dari kota Madinah ya. Masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah sebelum masuk ke Madinah, ke Yathrib, itu membangun Masjid Kuba. Nah, mereka penduduk Kuba itu yang orang-orang Islam saat itu mendengarnya itu setelah 2 hari ya, informasinya setelah 2 hari ya. Kalau sekarang kan ada sosmed bisa cepat, itu 2 hari ya dapat berita. Nah, mereka saat sholat subuh
di dalam berita Sahih Bukhari Muslim, itu mereka yang berada di Kuba mengerjakan sholat subuh. Tiba-tiba ada perintah yang menyampaikan bahwa kiblat itu dipindah kembali menuju yaitu Masjidil Haram. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, umat Islam ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Kata Allah, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai ummatan wasato, yaitu umat yang moderat, yang pertengahan, atau umat yang adil, atau disebut umat pilihan, agar kamu umat Islam itu menjadi saksi. Rasulullah dan umat Islam ini menjadi saksi atas semua umat-umat dahulu kala, ya. Jadi kata Allah, umat Islam adalah umatan wasato, yang moderat, pertengahan, pilihan, dan umat yang terbaik. Jadi kata Allah, ini di dalam ayat 142, kata Allah, ya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Perpindahan kiblat ini kata Allah, dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblat sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang nyata, siapa yang mengikuti Rasul, dan siapa yang membelot. Jadi mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang yaitu pemindahan kiblat yang semula itu 16 bulan menuju dari Baitul Maqdis menuju ke Baitullah Ka'bah al-Musyarrafah. Karena itu menjadi teladan bagi umat Islam di bidang kiblat atau bidang yang lain. Karena Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada teladan bagimu, uswah hasanah, yaitu bagi umat Islam, teladan dari Rasulullah SAW. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharapkan yaitu perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat atau berzikir pada Allah yang sangat banyak. Jadi pada ayat ini ya kita bisa mengambil pelajaran bahwa pemindahan kiblat ini adalah sebagai ujian, apakah setelah dipindah itu, dan itu atas perintah Allah dan kemudian oleh Rasulullah SAW jadi teladan kita semua, masihkah orang mengikuti sunnah Nabi SAW? Jadi seperti pada ayat yang baru saya sampaikan, surah Ahzab ayat 21, ayat ini memerintahkan pada kita untuk mengikuti junjungan Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu adalah sebaik-baik manusia yang diturunkan di muka bumi. Melalui beliau syariat Islam ini diturunkan sampai kepada kita umat Islam sampai akhir zaman. Nah, kita sebagai seorang mukmin dilarang mengikuti dan mencontoh siapapun yang menyelisihi. Jadi kalau sudah dipindah kiblatnya ke Ka'bah, jadi kalau masih di Madinah, orang itu kok enggak tetap membelot, jadi ibadahnya enggak sah, harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kata Nabi ketika itu kiblatnya berada di Mekah,
yang sesungguhnya Mekah itu ketika Rasulullah itu posisinya di Madinah itu ma bainal masyriq wal maghrib kiblat, arah antara timur dan barat kiblat. Ya, hadis ini benar dari posisi atau geografi bahwa Rasulullah itu letaknya waktu itu ketika mengucapkan hadis itu berada di Madinah. Ya, tapi ketika umat Islam sekarang kita berada di Indonesia misalnya, bukan arah antara timur dan barat itu kiblat. Posisinya kita tidak di Madinah, tapi di Indonesia di timur. Maka itu tidak mengikuti hadis itu tadi. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Arah antara timur dan barat itu kiblat. Bukan, kita antara utara dan selatan, ya. Ini bukan membelot kita, karena letak posisinya aja yang berbeda, ya itu. Jadi ini menjadi ujian, harus mengikuti Rasulullah SAW, bukan seperti orang-orang orang sufaha, orang Yahudi atau pendeta Nasrani ketika itu di Madinah bertanya-tanya, termasuk golongan orang Muslim yang munafik. Bertanya-tanya, apa sebabnya kok harus dipindahkan? Ini ulama berkata, ini nasah pertama itu di bidang kiblat dipindah. Karena Rasul tidak bisa menghadap kedua-duanya. Jadi mengikuti Rasulullah SAW. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, contoh itu ada dua. Contoh yang baik dan contoh yang buruk. Contoh yang baik itu hanya ada pada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan mengikuti beliau Rasulullah SAW akan seorang itu dituntun ke jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini arah kiblat dulu itu, ya, umat Islam kemudian banyak membelot. Sampai sekarang kan ada membelot, tidak lagi berkiblat ke Ka'bah, katanya hanya ditipu orang-orang Arab saja, ya. Seperti dulu pernah ada di Indonesia itu sampai nggak perlu berkiblat ke Ka'bah, ya, termasuk ibadah haji, membuat Ka'bah sendiri. Jadi haji bukan ke tanah suci Mekah, Masjidil Haram, tapi ke Jember. Nah, itu termasuk pembelotan. Haji Jember itu ada tahun 80. Begitu pula orang-orang di Sulawesi membuat kiblat sendiri, itu pembelotan. Membuat kiblat di bawah Bukit Bawakaraeng. Orang-orang Syiah itu yang disebut Islam katanya, bukan itu agama Syiah, itu bukan Muslim. Itu membelot, membuat Ka'bah sendiri di daerah Karbala, ya. Karbala itu kuburan Imam Husain. Jadi ada ulama Ahlussunnah dari golongan pendiri Salafi, yaitu siapa di Yaman, pernah berkunjung ke sana, ada tulisan Tu Haram. Tu Haram itu kalau di daerah Saudi Arabia, arah ini pepergian menuju ke Masjidil Haram atau ke Madinah. Itu haram, kumpul di sana, rupanya menuju kuburan Imam Khomeini, menuju Karbala untuk tawaf di sana. Nah, ini pembelotan. Jadi umat Islam kalau tidak ada dalam keadaan terpaksa, itu tetap harus sholatnya menghadap ke kiblat Ka'bah, ya, sejurusan Ka'bah. Walaupun mungkin tidak bisa begitu persis, ya, karena kita ini sekalipun ada di dalam Masjidil Haram, kadang saya juga bisa keliru. Saya pernah itu hanya sudah ada di dalam Masjidil Haram, cuma tidak turun mendekati Ka'bah. Itu saya sholat, ada dinding itu persis Ka'bah itu, ya. Yang saya perkirakan kalau turun sedikit itu sudah Ka'bah, hanya ada dinding. Saya sholat di situ
dengan sajadah. Rupanya selesai sholat saya ditegur sama ahlu Mekah, oleh penduduk Mekah di situ. Ya, arah Anda salah, tidak ke kiblat. Agak miring loh. Sudah dekat itu loh masih salah. Akhirnya saya ditunjukkan, coba ke sini. Loh, itu. Diperlihatkan saya tidak persis menghadap Ka'bah, kurang sedikit. Hanya terdinding aja loh ya. Apalagi jauh ya. Jadi saudara sekalian mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kita ingat bahwa mencontoh Rasulullah SAW ini tidak bisa dilakukan seorang kecuali mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iman inilah yang menjadikan takut akan siksanya, mengharap pahalanya, sehingga ada keinginan mengikuti Rasulullah SAW. Kita mengambil pelajaran dari pemindahan kiblat Ka'bah itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Sedangkan contoh yang buruk adalah contoh yang suka menyelisihinya. Ya, hal ini persis ketika orang-orang kafir diajak untuk kembali kepada apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun. Yang disebutkan di dalam Al-Quran ini surat 43 ayat 22, sesungguhnya kami mengikuti bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang mendapatkan petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Ini Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat ini karakter orang-orang munafik, karakter orang-orang kafir, yaitu mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Saudara sekalian, maka siapapun yang berpaling dari sunnah Nabi SAW pasti ya akan mengikuti jalan selainnya. Jadi kok membelot seperti juga membelot dari kiblat Ka'bah, pasti dia tidak akan mengikuti yaitu arah kiblat Ka'bah, akan ikut yang lain. Begitu pula siapapun yang berpaling dari sunnah Nabi SAW pasti mengikuti jalan selainnya. Gak mungkin akan mengikuti di tengah-tengah antara benar dan salah. Saya ngikuti tengah-tengah, gak mungkin. Kalau mengikuti jalan yang benar, yaitu pasti akan selamat. Gak mungkin kalau seorang itu berpaling dari jalannya Rasulullah SAW, dia pasti akan mengikuti jalan selain Rasulullah SAW. Nah, dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, seorang ini akan mendapatkan berbagai kebaikan. Ini sebagaimana pelajaran kita ambil dari mengikuti Rasulullah, yaitu pindah ke kiblat Ka'bah. Pertama, mengikuti Rasulullah SAW mendapatkan salah satu sebab diterimanya amalan kita. Coba aja orang nggak mau mengikuti Rasulullah, pindah kiblat ke Ka'bah, dia tetap aja, ataupun orang gunakan akal, kan Allah itu ada di mana-mana. Nah, gitu. Ya, nggak mengikuti Rasulullah, Allah itu kan ada di mana-mana. Kita nggak perlu menghadap ke kiblat Ka'bah, Allah itu ada di mana-mana. Kemana saja kita tuh menghadap pasti diterima sholat kita. Nah, ini ya membelot dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada orang itu supaya hajatnya terkabul, makanya sholat menghadap ke timur. Loh, ini permainan dukun itu. Ya, bisa jadi nanti berhasil dia hajatnya. Ya, berhasil hajatnya. Itu nanti dilulu ya. Itu membelot dari tuntunan sunnah Nabi SAW. Jadi ini ikuti Rasulullah SAW mendapatkan salah satu sebab diterimanya amalan kita. Karena kita telah tahu ya bahwa ada dua prinsip dasar yang selalu beriringan dalam melandasi semua amal agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ada iman dan ikhlas serta mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW. Sebaliknya saudara sekalian, apabila hilang salah satu dari keduanya,
maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita khawatir jika amal kita ini tertolak. Ya, seperti dulu orang itu membelot, nggak mau mulanya seperti orang-orang munafik. Kenapa kok pindah-pindah terus? Kita tadi saya menjelaskan bahwa Rasulullah sesungguhnya itu nggak pindah-pindah. Memang semula waktu diturunkan perintah Allah sholat itu masih di Mekah, Nabi itu sholat menghadap ke Ka'bah, hanya sejurus Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ya. Hanya setelah Rasulullah pindah ke Madinah, Nabi tidak bisa menghadap kedua-duanya, sehingga oleh Allah diperintahkan itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi hati Rasulullah itu ingin kembali, yaitu menghadap ke Ka'bah, peninggalan warisan yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi orang itu tertolak bila tidak mengikuti amalan Rasulullah SAW. Karena itu kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal di mana amalan itu tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Itu di bidang menghadap aja nggak mau, itu bisa tertolak, ya, ibadah kita. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, di dalam mengikuti Rasulullah atau sunnah Rasulullah SAW itu terdapat keberkahan, kemudian meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat dan menenteramkan hati. Ikut aja, tenang, daripada berpikir nanti sudah berpikir menetapkan satu perkara di luar agama, mencari-cari alasan, nggak tenang itu. Pokoknya ittiba begitu aja, ya. Nah, itu menenteramkan hati, bahkan menenangkan jiwa dan raga kita, dan membuat setan itu menjadi marah karena tidak bisa dibelokkan, ya. Dan itu orang itu kalau mengikuti sunnah Nabi SAW berjalan di atas yang lurus, siratal mustaqim. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW membuahkan kesatuan umat Islam. Nah, di bidang menghadap kiblat ini semua itu ada persatuan, ya, yaitu berlambangkan Ka'bah. Ini bukan apa parpol, ini bukan, ya. Walaupun gambaran Ka'bah belum tentu memperjuangkan syarat Islam. Jadi membuahkan kesatuan umat. Jadi setiap muslim tentu sangat merindukan terwujudnya persatuan kaum muslimin. Nah, ini kalau orang itu menghadap ke Ka'bah, baik itu di tepat di depan Ka'bah yang harus melingkar semuanya. Jadi Ka'bah itu kiblatnya orang-orang yang sholat di Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram itu kiblatnya penduduk Mekah. Mekah itu kiblatnya orang-orang di luar Mekah yang lebih jauh. Dan kita semua itu keliling seluruh dunia, dan Ka'bah itu berada di markazul ardi, di pusaran bumi, di tengah-tengahnya. Sehingga semuanya itu keliling, nggak ada satupun orang ini sedang kita sekarang tidak sholat, di tempat lain itu tetap sholat. Bahkan kalau dikumandangkan adzan itu mungkin tiap menit itu ada adzan ke seluruh dunia, nggak ada hentinya, ya, nggak ada orang tuh selesai nggak ada selesainya menghadap kiblat di dalam sholat, terus menerus, ya. Termasuk adzan ini menjadi pusat kesatuan umat Islam kalau mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena kita tahu persatuan ini merupakan perkara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, sedangkan perpecahan merupakan perkara yang dibencinya. Jadi kalau umat Islam itu mengikuti sunnah Nabi, termasuk di dalam berkiblat Ka'bah, ini mestinya umat Islam persatuannya kuat sekali, ya. Karena itu kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
hendaklah kamu sekalian berpegang teguh dengan tali agama Allah jami'an semuanya, tidak terkecuali, wala tafarraqu, dan jangan kalian itu berpecah belah. Quran surat ketiga ayat 103. Ibnu Katsir menafsirkan, dia mengatakan Allah telah memerintahkan mereka umat Islam untuk bersatu, termasuk di bidang kiblat Ka'bah ini, yaitu pusat umat Islam, pusat peradaban, melarang mereka dari perpecahan. Karena itu dalam banyak hadis terdapat larangan perpecahan dan perintah kepada umat Islam untuk bersatu dan berkumpul. Nah, kalau dari sini nih umat Islam itu sunnah Nabi termasuk di dalam berkiblat ke Ka'bah, ini mestinya jadi acuan, nggak ada sedikit pun umat Islam itu pecah belah ya. Adapun asas bagi persatuan yang diridhoi dan diperintahkan oleh Allah, ya, itu bukan berasaskan kesukuan. Jadi walaupun komentar-komentar orang Yahudi, ya, katanya itu pelin-pelan, sudah nggak perlu didengar, ya, itu ras Yahudi atau Nasrani atau orang-orang munafik, jadi nggak bisa dibelokkan, karena persatuan Islam ini dibentuk dengan taat pada Allah dan sunnah Nabi SAW. Jadi bukan berasaskan kesukuan, organisasi, kelompok, daerah ataupun partai, tetapi asasnya adalah Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi mengikuti pemahaman salafus soleh, ya. Jadi sampai hari ini umat Islam tetap berkiblat ke Ka'bah. Tentunya segala amalia itu juga berpusat ke sana. Sampai hari ini belum berubah, ya, belum berubah. Dan mengikuti sunnah Nabi SAW bukan hanya di bidang kiblat ke Ka'bah saja, ini di sunnah-sunnah yang lain ini memiliki pahala besar bagi yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah bersabda, fa inna min waraikum ayyama sabri as-sabru fihi mislu qabdin 'alal jamri lil 'amili fihi mislu ajri 50 rajulan ya'maluna mis'amalihi. Qala wazadani ghairuhu qala ya Rasulullah ajru 50 minhum qala ajru 50 minkum. Jadi kata Nabi, sesungguhnya di belakang kalian nanti akan ada hari-hari kesabaran. Kesabaran di hari itu seperti menggenggam bara api. Bagi yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi pada saat itu akan mendapatkan pahala 50. Ada seorang itu bertanya, ya, 50 dari mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, bukan, pahala 50 dari kalian. Jadi diunggulkan orang yang tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dan ini juga mendapatkan cinta dari Allah dan dijamin masuk surga. Ya, ini bermula dari kecintaan kita kepada Rasulullah, sudah nggak perlu membelot. Kalau Nabi yang memerintahkan, sudah ngikuti ke Ka'bah. Jadi kemudian saudara sekalian, wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk Allah. Dan Allah itu di dalam ayat ini, di terakhir ayat ini, ketika ada sahabat-sahabat Rasulullah itu yang meninggal dunia, sebelum mereka itu tahu ada pemindahan kiblat lagi ke Ka'bah, mereka dulu masih berkiblat ke yaitu ke Baitul Maqdis, lalu mereka meninggal. Bagaimana amalannya itu? Allah menjawab dalam ayat terakhir ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah itu tidak menyia-nyiakan imanmu.
Ini kenapa kok disebut iman? Padahal mereka sahabat itu bertanya, bagaimana amalan mereka? Ya Rasulullah, ketika sholat mereka itu belum dipindahkan ke Ka'bah, masih di Madinah, lalu mereka meninggal. Yang ditanyakan tuh amalannya. Allah menjawab, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ya, bukan amal kalian. Berarti apa? Antara iman dengan amal itu menjadi satu. Allah misalnya menyebut imanakum, bukan a'malakum. Jadi kalau orang itu ya tidak ada iman, beramal sunnah Nabi, ditolak. Begitu pula orang itu walaupun dia iman dan dia ikhlas di dalam beramal, tapi tidak ada tuntunan sunnah Nabi SAW, tetap juga ditolak. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa pemindahan kiblat. Innallaha, sesungguhnya Allah, binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah itu terhadap manusia benar-benar kasih dan sayang. Ya, semoga ada manfaatnya. Nanti kita masih meneruskan kembali kajian kita di seputar pemindahan kiblat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.